Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudih. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sadaqallahu maulanal azim. Hadirin wal hadirat jamaah salat tarawih Masjid Jami An-Nasru yang mudah-mudahan seluruhnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersama-sama masih diberikan hati yang semangat terus memacu ibadah meraih Lailatul Qadar. Karena 10 hari terakhir ini adalah saat-saat yang penuh dengan harapan. Bagaimana tidak, umur kita sebagaimana prediksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasadu ummati baina sittina wa sab'ina. Kata Nabi bahwa panen raya umatku itu antara umur 60 sampai 70. Jadi kalau sudah 60 persiapan. Ya. Rasulullah sendiri umurnya 63. Jadi kalau sekarang umurnya sudah 62 lewat 11 bulan, tunggu bulan depan. Jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa Lailatul Qadar menjadi sebuah harapan? Karena siapapun yang melaksanakan ibadah di malam itu Allah lipat gandakan sama atau lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung itu 83 tahun 4 bulan, melampaui jatah umur. 83 tahun 4 bulan. Inilah makanya 10 hari yang terakhir itu saat-saat kritis. Semangat biasanya dari dulu tuh kalau udah 10 hari yang terakhir itu kendor apa nambah? Kendor, iya. Kendor, makanya Rasulullah itu digambarkan saddami zarub. Kalau sudah 10 hari yang terakhir itu kencangkan tali perutnya, kencangkan izarnya, sarungnya dikencengin. Artinya apa? Rasulullah itu memberi contoh bahwa 10 hari terakhir itu Rasul semangat. Jadi kalau kita loyo berarti kita tidak meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tergantung mau turunnya kapan, terserah Allah. Sebab kalau mau ngitung ganjil mau NU sama Muhammadiyah beda. Gitu ya. Ini memang sengaja dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah munculkan waktunya, Allah nampakkan secara jelas Lailatul Qadarnya misalnya tanggal 21, orang nggak mau terawih Pak, tar aja nunggu tanggal 21. Kalau seandainya malam 25, udah libur, yang penting 20. Kenapa ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Agar semangat kita itu terus bertambah. Kenapa? Karena setiap malam kita terus ada harapan untuk meraih Lailatul Qadar. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita laksanakan saat ini sebenarnya ini adalah sebuah transaksi. Transaksi yang kita lakukan antara kita dengan Allah langsung, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau transaksi perdagangan dengan Allah itu adalah transaksi yang pasti untung. Beda dengan transaksi dengan sesama kita. Kalau transaksi sesama kita kalau nggak untung ya rugi. Kalau nggak untung ya rugi. Kadang sering banyak ruginya, kenapa? Karena banyak yang curang. Tapi kalau transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala adalah transaksi yang tidak pernah mengalami kerugian. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, wa aqamus sholata dan mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah dan menginfakkan hartanya di jalan Allah baik dengan cara rahasia maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menghendaki, menginginkan sebuah perdagangan yang tidak pernah mengalami kerugian. Pertama transaksinya adalah innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Orang yang membaca kitab Allah itu sedang bertransaksi dengan Allah yang untung pasti. Bagaimana enggak untung? Satu huruf Allah nilai 10 kebaikan. 10 kebaikan itu tidak berarti alif lam mim dihitung satu, tetapi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Artinya setiap huruf itu 10 kebaikan. Innal hasanat bi asri amsalha. Sementara kebaikan itu Allah lipat gandakan 10 kali lipat lagi. Satu hurufnya 10 kebaikan, setiap kebaikannya bi asri amsalha. Allah lipat gandakan 10 kali lipat lagi. Jadi nggak ada ruginya sama sekali. Al-Quran itu ketika dibaca maka berarti bertubi-tubi keuntungan yang Allah berikan, bertubi-tubi keuntungan yang Allah berikan. Allah kasih setiap huruf. Makanya kalau ya kita dulu ngaji ya suruh baca kulhu. Kenapa baca kulhu? Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu orang yang membaca 1 kali kulhu itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Berarti kalau 3 kali kulhu hatam Quran. Wah udah untuk persis, nggak usah tadarus lagi. Sebab kulhu saja 3 kali sudah hatam Al-Quran. Jadi tiap malam baca kulhu 3 kali. Udah tadarus belum? Hatam. Itu. Tiap malam hatam, dan hatam dulu. Nggak taunya baca kulhu 3 kali. Apakah yang seperti itu benar? Kalau kulhu dibaca 3 kali sama dengan hatam Quran, benar. Tetapi sebelum dilipat gandakan lagi pahalanya. Kalau sudah dilipat gandakan lagi pahalanya, ya antara kulhu dengan hatam 30 juz beda. Kenapa? Karena Allah ngitungnya 1 per 1 huruf. Setiap 1 huruf 10 kebaikan. Setiap kebaikan Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Kulhu dengan 30 juz banyakan mana? Ya banyakan 30 juz tentunya ya beda. Ini hanya fadilah agar kita terangsang untuk selalu zikir. Sebab Al-Quran itu juga termasuk cara kita berzikir, mengingat Allah, cara dialog kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Qadar, Lailatul Qadar. Ini kalau kita pikir kok rancu Pak. Al-Quran turun di malam Qadar, padahal peringatan nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Berarti Lailatul Qadar itu 17 Ramadan. Katanya kalau Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir. Bagaimana dengan inna anzalnahu fi lailatil qadar? Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, karena memang Al-Quran itu 2 kali turun. 2 kali turun. Turun yang pertama adalah min lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Dari lauhil mahfuz turun ke langit dunia. Inilah yang bertepatan turunnya dengan turunnya Lailatul Qadar. Lalu yang kedua ya, yang kedua itu Allah turunkan Al-Quran ya, secara terperinci ya, secara terperinci mulai dari surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Inilah yang turun tanggal 17 Ramadan. Kalau yang Lailatul Qadar
itu turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Jadi memang 2 kali turun. Maka tentunya momen turunnya Al-Quran ini adalah menggugah kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semuanya. Bayangkan 11 bulan banyak yang lupa dengan Al-Quran. Al-Quran tetap berada di lemari sampai ketemu lagi bulan suci Ramadan baru dibuka Fatihah, ya, sejus 2 juz libur, ya, tapi tetap masih diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Masjid-masjid ramai dengan tadarus. Ini menggugah semangat kita untuk kita segera ayo bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab transaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah transaksi yang tidak mengalami kerugian sama sekali. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, jangan usah khawatir kalau baca Quran itu nggak ada pahalanya. Al-Quran itu al-muta'abbad bitilawati, yang membacanya itu sudah dinilai ibadah, sekalipun kita tidak tahu artinya, nggak tahu maknanya, nggak tahu tafsirnya, tetapi ketika yang dibaca adalah Al-Quran, al-muta'abbad bitilawati, nilainya tetap adalah nilai ibadah yang pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baca Quran percuma nggak tahu artinya. Bukan percuma, Pak. Setiap kalimat yang kita baca dari Al-Quran adalah al-muta'abbad bitilawati, dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran ini merupakan mukjizat terbesarnya Rasulullah SAW. Kalau mukjizatnya para nabi dahulu itu habis dengan masanya. Nabi Musa alaihi salam mukjizatnya itu habis dengan masanya Nabi Musa, berganti nabi, berganti mukjizatnya yang lain. Nabi Isa misalnya habis masa berlaku mukjizatnya ketika Nabi Isa alaihissalam sudah tidak berdakwah lagi. Tetapi mukjizat Rasulullah yang berupa Al-Quran ini tetap akan dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat, karena ini sudah menjadi komitmen Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhin. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang menjaganya. Makanya orisinil, Pak, nggak ada istilah amandemen Al-Quran, nggak ada, nggak ada tahrif, tidak ada perubahan dari semenjak Allah turunkan sampai sekarang, nggak ada perubahan, karena Al-Quran terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sekarang banyak hamalatil Quran, ustadz kita hamalatil Quran, membawa Al-Quran agar Al-Quran otentiknya itu terjaga. Penghafal Al-Quran luar biasa banyaknya. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan ini mukjizat, ini mukjizat. Kalau dulu mukjizat Nabi Musa alaihissalam itu berbanding seperti sihir, tapi bukan sihir. Khariqul adah namanya. Tongkatnya Nabi Musa bisa berubah menjadi ular, tongkatnya bisa membelah lautan, ya. Tapi kenapa kok Allah turunkan mukjizat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Al-Quran? Apa istimewanya? Kalau zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa itu untuk membuktikan kerasulan, membuktikan kenabian itu ditampilkan hal-hal yang aneh, yang tidak selayaknya dilakukan oleh manusia. Ini yang disebut dengan khariqul adah. Tapi Al-Quran kenapa tidak? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memasang ayat-ayatnya di dalam Al-Quran itu sesuatu yang oleh manusia yang berpikir, yang bernalar, dia akan berpikir tentang kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, Allah tidak membuat mukjizatnya Nabi Musa itu, Nabi Muhammad itu seperti Nabi Musa, tongkat jadi ular, tidak. Tetapi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini sebenarnya bagi orang yang berpikir sehat, pasti akan menjadi bukti tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contohnya, wadrib lahum mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika memberikan perumpamaan
untuk menjadi bukti kebenaran Allah, keberadaan Allah, itu cukup pakai nyamuk, Pak. Nyamuk itu kalau kita pikir seperti apa sih, binatang yang remeh, seperti tidak ada gunanya, tapi sesungguhnya nyamuk itu sudah menjadi bukti kebenaran kemahagunan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan melihat ini binatang kecil, Pak, bikinnya rumit. Ya, bikinnya rumit. Coba bayangin, kalau bikin sayapnya itu masih kelihatan, bikin perutnya masih kelihatan, bikin jeroannya coba kayak apa? Cara bikin jeroan nyamuk itu seperti apa? Nyamuknya aja kecil, kumannya lebih kecil, itu sudah diciptakan oleh Allah dan bisa hidup. Subhanallah, luar biasa. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya zaman Rasul, ketika banyak para penyair, banyak para pujangga, setiap tahun itu selalu ada yang namanya eksebisi, perlombaan pujangga, perlombaan syair di pasar Ukaz. Yang datang banyak, para penyair-penyair itu datang untuk berlomba-lomba membuat syair di sini. Rasul pun tampil dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim. Mereka menganggap ini ciptaan Nabi, tidak. Hal yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak ada satupun para pujangga, para penyair yang bisa menyanyi apa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab bukan karangan Nabi, ini adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Jika kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hambaku, datangkan satu surat saja. Ternyata tidak ada yang sanggup. Seperti pada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Khalifah Abu Bakar Siddiq itu ada 3 proyek besar yang menjadi garapan beliau. Pertama adalah beliau memerangi orang-orang yang murtad. Pasca wafatnya Rasulullah itu banyak kalangan orang yang tadinya masuk Islam kemudian dia keluar lagi, murtad. Banyak orang yang menolak membayar zakat, dan muncul para nabi-nabi palsu, ngaku dirinya nabi, mendapat wahyu dari Allah, tetapi pengakuannya adalah dusta. Salah satunya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu ngaku-ngaku jadi nabi. Dia mengaku dapat ayat atau dapat wahyu dari malaikat Jibril. Dibaca ayatnya, kata Musailamah Al-Kadzab, ini ayatnya nih, al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil, al-filu hayawanun lahu dhanabun wathil wa khurutumun tawil inna dhalika la khalqu rabbina lakabir. Kayak Quran, tapi kalau diterjemah maknanya jauh, tidak ada sama sekali nilai sastranya. Coba, Musailamah Al-Kadzab akan menceritakan tentang makhluk yang bernama gajah. Itu masih pakai kalimat pertanyaan, al-filu mal-fil. Gajah, apakah gajah itu? Gajah ditanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala hendak menceritakan kejadian dahsyat ketika tentara gajah dari Yaman yang dipimpin oleh Raja Abraha hendak menghancurkan Ka'bah, lalu kemudian mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya pasukan Allah dari langit, namanya burung ababil yang membawa butir-butir api neraka. Kemudian pasukan gajah itu porak-poranda mati, tidak ada satupun yang selamat. Ini kejadian dahsyat sehingga kalimatnya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wajar kalau diawali dengan alam taro. Apakah kamu tidak melihat, tidak tahu? Kalimat pertanyaannya wajar. Kenapa? Karena yang hendak diceritakan adalah sesuatu yang dahsyat. Pasukan gajah dengan gagahnya akan menghancurkan Ka'bah, kalah sama burung ababil. Ini kejadian yang besar, yang dahsyat, makanya diawali dengan alam taro. Musailamah Al-Kadzab hanya menceritakan gajahnya pakai wama adroka.
Tahukah kamu apakah gajah itu? Al-filu hayawanun lahu dhanabun wafil. Gajah itu adalah hewan yang mempunyai buntut kopat-kapit gini. Wahurtumun tawil, dan punya belalai yang panjang. Begitu dipertanyakan, belalai panjangnya sudah tahu orang yang namanya gajah, belalainya pasti panjang. Ya. Kalau Ustaz Jaya pendek belalainya, ini belalainya panjang. Itu wajar gajah. Dipertanyakan, ini kan pertanyaan mestinya buat anak-anak TK. Jamaah sekalian rahimakumullah, jauh sekali. Maka Al-Quran itu otentik, dan ini mukjizat terbesar yang Allah turunkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau kita baca tentunya nilainya luar biasa. Yang kedua, wa aqamus shalah, mendirikan salat. Orang yang melaksanakan mendirikan sholat itu, dia sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Transaksinya perdagangan yang tidak pernah rugi. Makanya subhanallah, luar biasa, Ramadan ini dahsyat. Kita mungkin sepanjang perjalanan hidup, kalau sudah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sampai ketemu Ramadan, untuk bisa sholat selama bulan suci Ramadan ini, Masya Allah, 8 rakaat mungkin kayaknya bisa dihitung jari, 11 rakaat mungkin bisa dihitung jari kita melaksanakan qiyam. Tapi Ramadan istiqomah. Makanya kadang-kadang ada orang yang keliru menangkapnya. Ramadan 1 bulan penuh, malamnya taraweh, siangnya puasa. Begitu Syawal nggak mau lagi datang ke masjid. Ditanya kenapa nggak ke masjid lagi, Pak? Pahala saya sudah banyak. Ramadan kemarin itu luar biasa. Awaluhu rahmatun wa wasatuhu maghfiratun wa akhiru itqum minan nar. Awalnya rahmat, tengahnya maghfirah, akhirnya merdeka dari api neraka, bebas. Akhirnya nggak mau datang lagi, Pak, ke masjid. Nah, ini namanya nggak mau meraih keuntungan. Kalau kita hadir saat ini dalam rangka kita mengikuti tarbiyah, mengikuti proses pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa kita, supaya puasa kita itu bisa membentuk kita menjadi orang yang muhsin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang ihsan, yang muhsin, yang baik. Muhsin itu dalam hadis disebut ketika Rasul ditanya oleh malaikat Jibril, apa yang disebut dengan muhsin? Al-ihsan. Akhbirnya anil ihsan. Rasul menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Jikapun tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Ini makna muraqabah. Puasa kita dididik oleh Allah supaya kita bisa muraqabah, merasa bahwa diri kita ini sedang diawasi oleh Allah. Ini luar biasa, Pak. Ini benar-benar tarbiyahnya, Pak. Siang hari kita itu sebenarnya kalau mau curang gampang banget. Tadi siang duhur lagi panas-panasnya wudhu, Pak. Kumur-kumur itu kalau ditelan separoh, dilepeh separoh. Kira-kira sebelah tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Telan separoh, dilepeh separoh. Seger kan, Pak? Masya Allah. Lagi panas-panasnya. Kenapa tidak kita lakukan barang setetes saja kita nggak mau telan, padahal kesempatan kita untuk curang banyak sekali. Kenapa nggak kita lakukan? Karena saat itu kita sedang dididik oleh Allah. Kita sedang merasa sepanjang kita melaksanakan puasa ini, merasa bahwa diri kita diawasi oleh Allah, sehingga barang setetes pun nggak mau kita telan. Sebelah nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Coba ini, kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, pasti kita menjadi orang yang baik, orang yang muhsin. Nah ini yang ketiga, ya, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Transaksi yang ketiga adalah infak. Infak di jalan Allah, baik dengan cara terang-terangan maupun rahasia. Terang-terangan bagus, rahasia lebih bagus. Infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini transaksi yang tidak pernah mengalami kerugian.
Orang yang infak itu bukan kehilangan harta, tetapi dengan infak itu justru Allah akan menambah, melimpah gandakan harta yang kita miliki. Gak ada orang gara-gara sodako miskin, gak ada. Yang ada orang akhirnya miskin gara-gara gak mau sodako. Ya. Ini cara Allah. Keuntungannya Allah sudah gambarkan di dalam Al-Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang bersedekah itu laksana menanam satu biji lalu tumbuh menjadi 7 tangkai, masing-masing tangkai 100. Jadi 1 berbanding 700. 1 berbanding 700. Ini luar biasa keuntungannya dari Allah. Maka yarjuna tijaratan lan tabur, mereka adalah orang-orang yang mendaki sebuah perdagangan yang tidak pernah mengalami kerugian. Kemudahan kita selalu mendapatkan keuntungan dari Allah, untung dunia, untung akhirat, bejo dunia, bejo akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.